Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel di awal tahun 2025 ya, 2025. Semoga di tahun baru ini teman-teman udah bisa profit ya. Insya Allah kalau teman-temannya rajin belajar, rajin latihan pasti bisa ya. Oke, di sini saya mau membahas cara memvalidkan candlestick arah kuku ya. Sini full membahas CSAK saja, tapi tetap dengan bantuan EMA 50 dan 90 seperti yang saya lakukan kalau trading ya. Saya menggunakan EMA 50 90 itu untuk time frame entry ya. Sini untuk settingan EMA 50 dan 90-nya seperti ini ya. Nah, ya EMA 90 close, lalu satunya EMA 50 close. Ini untuk bantuan di time frame ketiga ya, teman-teman ya. Oke, di sini seperti biasa saya menggunakan H4 sebagai acuan untuk mencari momen ya. Kita cari re-entry di sini. Oke. Ini di sini ada candlestick arah kuku. Sell. Kemudian harga menuju zona re-entry EMA 510 high. Nah, ya. Kemudian di sini harga turun. Oke, lalu kita cari lagi sebagai perbandingan ya. Di sini candlestick arah kuku sell. Oke, ini ya. Ini ada candlestick arah kuku sell. Lalu harganya menuju zona re-entry di sini. Nah, ini turunnya sedikit kemudian naik. Nah, yang ini kok turunnya panjang nih. Nah, ini nanti ada penjelasannya ya. Kita cari lagi ya. Kita cari lagi. Nah, ini oke ya, di sini. Di sini ada candlestick arah kuku sell. Kemudian di sini zona re-entry ya. Nah, untuk candlestick arah kuku sell, zona re-entry itu tidak mesti harus selalu sampai EMA 510 high, teman-teman. Sampai EMA 20 juga di sini atau mid BB itu biasanya valid ya. Jadi tidak harus selalu menuju ke EMA 5 dan 10 high. Terkadang dia hanya sampai di mid BB sini karena ini menggunakan candlestick arah kuku ini break mid BB. Nah, retestnya di mid BB lagi ya. Nah, kalau yang ini kan candlestick arah kuku retestnya dia tidak di mid BB tapi di EMA 510 high. Kalau yang bawah sini ini juga sama, candlestick arah kuku sell tapi zona re-entry-nya atau retestnya di EMA 510 high. Kita cari lagi ya biar nanti lebih paham. Oke, ini ya. Ini EMA 5 dan 10 high-nya ini di sini. Ini candlestick arah kuku sell. Ini tidak sampai menuju ke zona re-entry-nya di sini, tapi kok turun. Nah, nanti ada penjelasannya di time frame entry ya. Oke, berikutnya mana lagi? Candlestick arah kuku sell. Nah, ini juga sama, candlestick arah kuku sell ya. Kemudian harga menuju zona re-entry lagi, teman-teman di sini. Nah, zona re-entry EMA 5 dan 10 high ya. Oke, kita bahas satu per satu dari yang paling awal dulu. Di sini ya. Nah, zona re-entry yang paling bagus itu biasanya ya, teman-teman ya. Biasanya di zona re-entry ini H4 candlestick arah kuku sell di zona re-entry sininya ini minimalnya dia harus menyentuh top Bollinger Band di H1. Itu rules yang paling bagus ya. Tapi terkadang memang dia tidak sampai menyentuh ke top Bollinger Band di H1. Oke ya, nanti kita lihat apakah dari momen-momen yang udah saya tandai ini yang paling bagus yang mana? Yang zona re-entry H4-nya ini adalah top Bollinger Band di H1. Nah, itu yang paling valid ya. Tapi nanti saya juga kasih penjelasannya ketika ini tidak sampai ke mid BB, tidak sampai ke top Bollinger Band. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Kita tetap bisa ambil di time frame yang ketiga ya. Oke. Satunya lagi mana? Ini ya. Nah, jadi zona re-entry EMA 510 high ini harus menjadi top Bollinger Band di H1. Itu yang paling bagus. Kita lihat sekarang dari H1-nya ya. Dari atas dulu. Mana tadi? Oke, ini dia. Nah, ini secara rules ini yang paling valid teman-teman di sini. Ya. Kenapa ini yang paling valid? Nah, karena ini ada rejection 50 juga, ada ekstrim juga dan menyentuh top Bollinger Band.
yang paling pertama. Yang kedua sini kita lihat. Nah, ini hanya sampai mid Bollinger Band sini ya. Tidak sampai ke EMA 50 di sini atau tidak sampai ke top Bollinger Band. Tapi kok dia turun? Nah, nanti ada setup sell. Nah, pasti ada setup sell di time frame ketiga ya. Nah, kemudian kita tandai oke ini ya. Ini juga sama hanya sampai mid Bollinger Band sini. Dia tidak sampai EMA 50, juga tidak sampai top Bollinger Band di sini. Oke, kita lihat yang satunya lagi. Ini juga sama ya, tidak sampai top Bollinger Band sini. Harusnya kan yang valid itu top Bollinger Band. Nah, ini hanya sampai EMA 90 di sini. Kemudian yang satunya di sini juga, ini juga tidak sampai ke EMA high sini ya. Sekarang kita bahas time frame yang tempat kita entry nih. Soalnya dari semua ini, nah, ini re-entry kemudian dia turun. Ini re-entry dia turun sedikit. Nah, ini ada masalah nih. Kenapa nih di sini nih? Kok dia turunnya sedikit ya? Nanti ada persamaannya semua antara yang valid-valid ini, teman-teman ya. Nah, yang ini juga kenapa kok ini panjang turunnya kan gitu ya? Kenapa kok yang ini panjang turunnya re-entry CSAK-nya? Sementara yang ini kok entry CSAK-nya kok dia pendek. Sama-sama tidak menyentuh top Bollinger Band. Ini tidak menyentuh top Bollinger Band, ini tidak menyentuh top Bollinger Band. Kemudian ini tidak menyentuh top Bollinger Band. Satunya lagi ini juga sama tidak menyentuh top Bollinger Band. Kalau yang ini udah jelas menyentuh top Bollinger Band. Artinya ini yang paling valid ya. Yang paling bagus yang ini. Tapi kok yang lain juga ada yang turun. Nah, itu kita lihat sekarang setupnya. Nah, kalau saya itu setupnya biasanya menggunakan H4, H1, M30 dulu ya. Jadi H4, H1 tidak ke M15. Kalau saya turun ke M30 dulu. Nah, jika setup sell-nya terbentuk di M30, maka saya entry di M30. Nah, jika di M30-nya tidak terbentuk setupnya, maka saya turun ke M15. Nah, sekarang kita bahas dari yang paling kanan dulu sini, paling kiri ya, M30 setup sell-nya. Oke. Sini ya. Nah, gimana Kang cara nentuin setupnya? Cara nentuin setupnya kita sangat mudah teman-teman. Kita tinggal tandai candlestick arah kuku di M30 sini. Nah, pada saat candlestick M30 ini terjadi, perhatikan ini ya. Perhatikan EMA 50 ini udah di dalam Bollinger Band nih. Tapi EMA 90-nya dia masih di luar. Sedangkan setup sell itu yang paling bagus, dua-duanya itu di dalam Bollinger Band ya. Di dalam Bollinger Band itu ada dua lagi teman-teman. Ada yang dua-duanya di atas mid BB, di bawah mid BB ya. EMA 90-nya dia di dalam mid BB, EMA 50-nya di dalam mid BB, tapi dua-duanya di atas mid BB sini ya. Jadi EMA 90 di dalam Bollinger Band, EMA 50 di dalam Bollinger Band, tapi dia di antara mid BB dan top Bollinger Band. Itu yang paling bagus. Yang kedua, EMA 90 di atas mid BB ya. Tapi dia di dalam sini. Antara top BB dan mid BB. Nah, yang satunya EMA 50-nya itu di bawah mid BB ya. Jadi yang pertama dua-duanya di atas mid BB tapi di bawah top BB. Nah, yang satunya EMA 90-nya di dalam mid BB sini, di atas mid BB ya. Lalu EMA 90-nya di bawah. Nanti kasusnya ada semua. Ya, oke. Berarti di sini ini belum valid, teman-teman. Karena saat terbentuk candlestick arah kuku sell ini, EMA 90 ini masih di luar, ya. Sedangkan setup tempat saya entry ya, saya ini kebiasaan saya entry ya. Jadi kalau saya entry itu EMA 50 90 itu mesti di dalam Bollinger Band. Nah, itu makanya ini hasil risetan saya seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman mau ikut cara entry saya menggunakan EMA 50 90 silahkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke. Sekarang kita lihat momen yang kedua sini. Apakah ada setup sell di time frame M30 dulu. Nah, di sini belum ada, teman-teman. Kenapa belum ada? Nah, kalau mau setup sell ini EMA 50 ini mesti di bawah EMA 90 ya. EMA yang kecil di bawah lebih di bawah EMA yang lebih besar ya. Ini kebalik. EMA 90 di bawah EMA 50. Harusnya EMA 50 ini di bawah EMA 90. Artinya ini mesti diturunkan lagi. Sama dengan yang ini ya. Kita tandai beda aja ya. Ini yang mau saya turunkan di M15 ya. Mana tadi biar teman-teman paham. Nah, ini
ini harusnya di M15, maka saya rubah ininya, warnanya. Nah ini ya. Kemudian mana lagi tadi, ini karena tidak terbentuk setupnya di M30 sini, ini nanti teman-teman bisa lihat ya di M15 nya seperti apa. Oke. Kemudian satunya lagi mana? Masih di M30 ya. Nah, sekarang perhatikan juga ini sama saat terbentuknya si arah kuku sel sini. Nah, ini M50 sudah dalam Bollinger Band nih, tapi M90-nya masih di luar nih. Ya. Berarti ini juga kita rubah. Apakah betul setup selnya di M15? Oke, sini ya. Satunya lagi mana sini? Nah, ini kenapa ini tidak turun jauh? Nah, tadi yang udah saya jelaskan. Ini di saat terbentuknya ke arah kuku sel sini, ini M50-90-nya sudah di bawah Bollinger Band. Ini tidak boleh teman-teman ya. Ini tidak boleh entry di sini. Karena M50-90 itu mesti di dalam Bollinger Band ya, di atas mid BB sini. Kalau udah di bawah mid BB gini, ini udah nggak valid untuk entry ya. Nah di sini. Terus gimana Kang kalau ini diturunkan ke M15? Oke, kita lihat posisi M15-nya ya. Seperti apakah di M15-nya? Kok ini tidak valid? Nah, kita lihat dulu di M15-nya. Nah, apalagi di M15-nya, dia sudah di bawah mid Bollinger Band. Harusnya setup sel itu M50-90 itu di tengah-tengah mid BB dan top BB di sini dua-duanya. Ini dua-duanya di bawah. Jadi ini nggak valid. Di M30 tidak valid, di M15 tidak valid. Nah, makanya dia turunnya sedikit. Profit sih tetap profit teman-teman. Hanya memang sampai sini sell misalkan di sini turun dikit kemudian kita kena stop loss ya. Oke. Yang ini kita eliminasi. Berarti ini tidak masuk ya. Sekarang satu lagi. Nah, ini. Nah, ini dia setup yang paling bagus ya. Kenapa paling bagus? Perhatikan di sini. Nah, ini dia setup sell tuh di sini ya. Setup sell ini M50-90-nya udah di dalam Bollinger Band nih. Ya, di dalam Bollinger Band tapi di antara top BB dan mid BB sini. Ya. Tadi kan ada yang gagal itu dua-duanya di bawah sini, itu udah nggak valid ya. Harus di dalam sini dan ini terbentuk CSAK sell, kita langsung sell. Turun membuat re-entry lagi dan ini turun ya. Panjang ini teman-teman dari sini sampai ke sini ya. Kemudian kita lihat satunya lagi, oh nggak ada ya. Oke. Nah, ini ya. Ini H1-nya tidak sampai top Bollinger Band. Nanti bisa dilihat diulang lagi ya. H1-nya tidak sampai top Bollinger Band. Tapi ini ada setup sell di sini. Makanya kita boleh sell juga di sini, teman-teman. Walaupun H1-nya tidak sampai top Bollinger Band dari Jackson M50. Tapi ketika terbentuk setup sell di time frame ketiga seperti ini, ya. Ini udah boleh sell. Nah, kenapa ini harus di sini? Nah, sekarang kita lihat teman-teman di M30. Kok ini harusnya di M30, tidak boleh di M15. Nah, sekarang kita lihat M15 ini. Posisi M50-90-nya. Nah, ini udah di bawah mid BB ya. Nih, ini mid Bollinger Band yang hitam. M50-90 ini sudah di bawah mid BB. Nah, ini sudah tidak boleh ya. Kalau rules yang saya pergunakan ini tidak boleh. Harus di atas mid BB. Nah, di atas mid BB-nya ini adalah di M30 sini. Nah, ini yang paling valid. Oke. Berarti yang ini profit ya. Kemudian yang tadi yang udah saya rubah ini yang tadi yang gagal ya, yang ini. Yang gagal ini karena M50-90-nya dia di bawah mid BB sini dan ini tidak boleh. Harusnya dua-duanya di atas seperti ini. Dua-duanya di atas lalu terbentuk CSAK sell. Ini boleh sell di sini. Nah, ini saat terbentuk CSAK sell sini, dua-duanya udah di bawah, artinya ini tidak boleh untuk di entry ya. Oke. Kita lihat tadi yang ditandai ini ya. Nah, yang ditandai ini di M30-nya ini belum valid. Yang ini M50-90-nya tidak sesuai. Harusnya 50-nya di bawah 90, ini 50-nya di atas 90. Nah, ini bisa diturunkan ke M15. Kemudian yang ini di M30 ini saat terjadi CSAK sell di sini, break mid BB ya. Boleh CSAK, boleh break mid BB. Jadi saat break mid BB sini M90 itu masih di luar. Sedangkan rules entry itu dua-duanya harus di dalam mid BB. Boleh juga M90-nya di atas mid BB sini, M50-nya di bawah mid BB itu masih boleh. Asal jangan dua-duanya ke bawah mid BB. Oke. Kita lihat M15-nya.
Dari yang paling atas dulu. Mana tadi? Nah, sini. Nah, ini. Perhatikan saat jadi CSAK sel sini. Saat jadi CSAK sel sini, ya. Nah, ini EMA 50-nya udah di bawah mid BB, tapi EMA 90-nya masih di atas. Nah, ini valid teman-teman seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah menunggu re-entry CSAK sel M15. Langsung aja entry sel saat CSAK sel sini. Selalu ketika membuat naik ke zona re-entry sini, teman-teman bisa gunakan untuk layer. Nah, jika teman-teman menunggu di sini di zona re-entry CSAK-nya, oke, di sini, nah ini nggak dapat entry. Nah, yang udah entry di CSAK sel sini, ya udah dapat entry gitu ya. Jadi di sini kita sell dulu, kemudian jika di sini naik lagi membuat re-entry lagi, baru kita bisa bantai dari sini turun. Ini lumayan panjang teman-teman. Nah, ya tuh. Nah, ini berarti validnya di M15. Sekarang kita lihat yang satunya. Mana tadi? Nah, ya. Yang tadi posisi M50-nya di atas 90, ketika di M15 ini udah valid setup sell. Nah, berarti ini kita entry-nya di M15, bukan di M30. Di mana? Di sini. Yang break mid BB-nya mana? Ini. Perhatikan saat break mid BB sini. Ya, MA90 dari luar Bollinger Band dia masuk ke dalam Bollinger Band. MA50 dari luar masuk ke dalam Bollinger Band. Di atas ada top Bollinger Band. Ini di bawah mid BB, kemudian jadi CSAK sell. Ini tinggal sell saja di sini, nggak usah nunggu membuat re-entry, sell di sini dan turun ya. Kemudian kita lihat satunya lagi, masih ada atau udah nggak ada? Oh ini, nah ini juga nih. Perhatikan di sini ya. Nah, EMA50 dari luar masuk dalam Bollinger Band. EMA90 dari luar masuk lagi. Tandai saat terjadi CSAK sell atau break mid BB posisinya udah di dalam atau masih di luar dua-duanya. Nah, di sini. Nih ya, saya pakai panah ya. Biar mudah. Ini udah di dalam BB, EMA90 di dalam BB, EMA50 dalam BB. Lalu jadi CSAK sell. Ya sudah, kita tinggal sell di sini karena 4H1-nya valid ya. Nah, ketika dia menuju zona re-entry sini, kita tinggal sell saja di sini. Sell dan ini turun ya. Jadi walaupun di H1-nya itu tidak membentuk ekstrim atau rejection top Bollinger Band, itu tetap valid selama di time frame kecilnya ada setup seperti ini. Nah, ini sangat powerful ya, powerful banget tema 50-90 ini. Jadi ketika dikombinasikan BBM Om Ali dengan EMA 50 dan 90 ini sangat powerful. Nah, ini juga kebetulan bulan Februari nanti ya, saya mau ngadain acara sama Cikgu Om Ali, insya Allah akan saya adakan di Jogja. Jadi nanti untuk teman-teman yang sekitaran Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat juga boleh. Nanti diajarin langsung sama Om Alinya ya. Kita ngadakan seminar sehari. Itu semuanya free, gratis, nggak bayar. Hanya cukup membuat akun saja. Ya, jadi membuat akun entah nanti berapa. Saya nanti buatkan grup khusus ya. Jadi di sini saya mau buat grup BBMA ya, BBMA di Indonesia gitu. Tapi nanti yang ngisinya itu Om Alinya langsung ya. Mungkin di video ini atau mungkin di video nanti saya kasih link untuk, jadi kita mau satukan nih trader-trader BBMA di Indonesia. Kita bareng-bareng belajar langsung dengan Om Alinya ya. Nanti saya nggak tahu di sini, nanti kalau memang memungkinkan nanti saya kasih di deskripsi ya. Tapi kalau memang sekarang belum memungkinkan, mungkin di next video berikutnya saya kasih link grup Telegram. Nah, nanti di situ yang isinya langsung Om Ali ya. Saya hanya sebagai adminnya saja seperti itu. Nah, jadi ini di sini ya. Sudah paham cara entry-nya seperti ini. Jadi ketika ada CSAK H4 sini ya, seperti nanti bisa diulang-ulang. Itu H1-nya yang paling bagus adalah rejection top Bollinger Band. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah sangat valid ya. Nanti setup sell-nya bisa di M30, juga bisa di M15. Jadi teman-teman dari H4 turun dulu ke H1. Nah, H1-nya jika tidak seperti ini, maka pada saat seperti ini pun bisa digunakan. Nah, pada saat H1-nya ini hanya sampai mid Bollinger Band sini ya. Contoh lagi mana? Ini juga sama sampai mid Bollinger Band.
Lalu yang ini juga sama, tidak sampai top Bollinger Band ya di sini. Dan ini semua profit teman-teman ya. Nih ya. Ini semua profit alhamdulillah. Tuh. Nah, ini memang akun sen ya, tapi ya lumayan juga sih. $50 udah profit $111 sini. Nah, ini seperti yang ini. Tekniknya hanya memang posisi ini sudah saya buatkan EA. Nah, jadi teknik ini udah dibuatkan EA-nya, ya ini hasilnya. Yang tadi saya jelaskan ini hasil dari EA-nya seperti itu. Jadi saya nggak usah mantau lagi market, tinggal pakai robot seperti ini dan hasilnya ini seperti ini. Alhamdulillah ini kurang lebih 20 kali entry ini tidak ada loss sama sekali ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah ini ya. Jadi kita kalau mencoba itu boleh ya, tapi ya jangan di akun standar dulu. Kita pakai akun sen dulu. Ini saya udah pakai akun sen juga di sini. Ini hanya 5.000 sen teman-teman ya. XAU USDC ya, artinya ini akun sen, tapi ya lumayan. Deposit 5.000 atau $50 dari profit 200% ya, 210% itu hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Besok ini udah 1 bulan umur akun ini dan udah profit 200%. Nah ini caranya seperti ini, yang tadi gini ya. Hanya memang di sini ini H4 ya. Kalau ini bisa juga di H1, bisa juga di M30, bisa juga di M15 ya sakanya. Makanya ini entry-nya lumayan banyak. Kalau misalkan yang triggernya H4 ya dia akan jalan di H4. Nah ini EA-nya ini udah multi pair, multi time frame, bukan multi pair, multi time frame. CSAK di M15, H1, H4 itu udah dimasukin semua logiknya gitu. Sini. Ini ya hasilnya. Nah, ini hasil ini menggunakan teknik yang ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru semakin sukses dan semakin profit konsisten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.